Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu judul, Selalu Rindu Dekat Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua. Mazmur 84 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat nats di atas yang baru kita baca merupakan suatu nyanyian yang berisikan tentang kerinduan orang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dan selalu rindu berada di hadirat Tuhan. Pernyataan pemazmur ini menyatakan kepada kita bahwa keadaan yang kosong hatinya ketika jauh dari hadirat Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa ketika dia jauh dari Tuhan, hidupnya merasa hampa, tidak berguna. Itu sebabnya dia mengatakan hanya ada di hadirat Allah dan dekat dengan Allah membuat dirinya menjadi tenang. Kita tahu bahwa dunia ini yang penuh dengan kegemerlapan secara daging sangat menyenangkan. Tetapi ini tidak memberikan kepuasan. Dunia ini tidak memberikan kelegaan dan ketenangan yang sejati atau ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Yesus, ketika ada di dalam hadirat Allah. Itu sebabnya pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, kita lihat Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kemah-kemah orang fasik berbicara dunia ini. Pemazmur jelas mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Allah. Artinya apa? Dekat dengan Allah. Daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Di dunia yang penuh dengan kegemerlapan yang memberikan kepuasan dan kedamaian yang sifatnya semu. Kita tahu bahwa dunia ini sementara akan berlalu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka terlena dan merasakan keindahan dunia ini. Tetapi orang-orang percaya yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, dia akan selalu merindukan dekat dengan Tuhan. Sebab apa, sekali lagi saya katakan, kedekatan dengan Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi tenang, aman, dan nyaman, merasa hangat.
secara hakiki. Itu sebabnya pemazmur juga menegaskan kepada kita pada saat ini, orang yang merindukan kehadirat Tuhan, merindukan air surgawi, diibaratkan seperti seekor rusa yang sedang merindukan sungai. Kita lihat satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan pemazmur untuk selalu memiliki hubungan yang dekat dan merindukan air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, diibaratkan seperti seekor rusa yang merindukan air. Kenapa demikian? Selalu diberi contoh atau diberi gambaran seperti seekor rusa. Kita tahu bahwa rusa adalah binatang yang lemah, yang kadang selalu menjadi mangsa binatang-binatang buas. Ini gambaran kita orang-orang percaya yang tidak memiliki kekuatan. Kita memiliki kelemahan. Kita seperti rusa, seperti domba di tengah-tengah serigala. Binatang yang lemah. Tetapi ada satu hal yang unik dari seekor rusa. Rusa ketika dia merindukan atau haus untuk mendapatkan air, dia tidak peduli apa yang ada di depan. Ada duri, ada batu, ada lembah, ada semak belukar, ada hal-hal tempat yang curam. Dia terus jalani, dia terus terobos tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Dia terjal semua itu hanya untuk mendapatkan air. Ini sifat daripada rusa. Rusa tidak pernah melihat ke belakang ketika dia haus untuk mendapatkan air. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan air, memuaskan rasa dahaganya. Ini rusa yang menjadi kelebihan binatang ini. Dia selalu berupaya sekeras apapun, tantangan-rintangan dia tembus untuk bisa berjumpa dan mendapatkan air. Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya. Digambarkan seperti rusa yang merindu. Harus seperti rusa. Menerobos, bahkan menerjal apapun rintangan dalam hidup ini untuk kita bisa bertemu dengan air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu suku di Sumatera, yaitu suku Nias. Dahulu kala, ketika orang-orang Nias ini hendak pergi merantau mencari pekerjaan, maka orang-orang tua memberi pesan kepada mereka, "Anakku, jika engkau pergi meninggalkan kampung ini dan mencari pekerjaan, mengadu nasib di perantauan, kamu harus seperti rusa." Ini dikatakan orang Nias dahulu kepada anak-anaknya. Artinya apa? Kamu harus terobos terus, pantang menyerah, jangan melihat ke belakang. Kamu harus bisa berhasil meraih apa yang kamu cita-citakan. Kamu harus seperti rusa. Ini yang dikatakan. Saya yakin dan percaya nasihat-nasihat ini tidak sengaja pasti diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-42 ini. Seperti rusa, kamu jangan kembali kalau tidak berhasil. Ini yang diharapkan oleh orang Nias pada saat itu. Harus seperti rusa. Demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya.
di hari-hari ini. Mari kita terus berjuang sungguh-sungguh, merindukan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sebab dekat dengan Tuhan, di sana ada kepuasan, di sana ada ketenangan, di sana ada kesejukan, ada kehangatan yang hakiki. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.